Selamat sore, perkenalkan nama saya Widya Pusparani Napitupulu. Saya mahasiswa semester 5 jurusan Teknik Informatika di kelas TI 52 reguler pagi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah komunikasi data tentang keamanan data. Adapun pengertian keamanan komputer yang pertama menurut para ahli, yaitu menurut Goldman pada tahun 1999 dalam bukunya Computer Security menyatakan bahwa keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Yang kedua, menurut Johan, yang artinya keamanan komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Adapun aspek keamanan sistem komunikasi, yang pertama, dia ada authentication, yang artinya aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Yang kedua ada integrity atau integritas. Aspek ini berkaitan dengan keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa informasi yang tidak dimodifikasi. Contohnya, penyerangan integritas ketika sebuah email dikirim di tengah jalan, diubah isinya, kemudian diteruskan ke halaman yang dituju sudah berubah. Yang ketiga, dia ada privasi dan confidentiality, aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, atau memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. Contohnya, data-data yang sifatnya pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, agama, status perkawinan, dan email atau file yang tidak boleh dibaca orang lain. Yang keempat ada non-repudiation, yang merupakan hal yang bersangkutan dengan si pengirim, dan si pengirim tidak dapat mengelak bahwa dialah yang mengirim informasi. Contohnya, seorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Yang kelima, dia ada availability atau ketersediaan. Aspek yang menjamin bahwa data yang akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan data perangkat. Selanjutnya, kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang artinya kripto, yang artinya secret atau rahasia, dan graphen yang artinya writing, tulisan. Jadi kriptografi berarti secret writing atau tulisan rahasia. Jadi kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, serta autentikasi. Kata seni di dalam definisi di atas berasal dari fakta sejarah bahwa pada masa awal sejarah kriptografi, setiap orang mungkin mempunyai cara yang unik untuk merahasiakan pesan. Berikutnya ada contoh kriptografi. Yang pertama,
Pertama-tama kita memiliki sebuah plain text. Pesan ini kemudian diubah menjadi bentuk numerik. Bentuk ini memiliki kunci yang kita sebut sebagai enkripsi. Kunci ini digunakan untuk melakukan enkripsi pada pesan melalui suatu algoritma kriptografi. Selanjutnya, jadi saat kita telah menggunakan kunci untuk melakukan enkripsi, pesan ini disebut sebagai ciphertext. Setelah itu, ciphertext dikirim melalui sebuah jaringan kepada seorang yang ditunjukkan untuk menerima pesan tersebut. Penerima yang dimaksud akan menggunakan kunci yang sama terhadap ciphertext tadi, atau biasa kita sebut sebagai proses dekripsi. Kemudian penerima pesan dapat melihat isi pesan tersebut atau melihat error. Dan selanjutnya secara garis besar, pesan atau plain text dibuat sedemikian rupa menggunakan algoritma kriptografi yang merubah struktur pesan menggunakan sebuah kunci kemudian menjadikan ciphertext. Bisa kita lihat ini gambar proses contoh kriptografinya. Selanjutnya ada realitas keamanan data. Keamanan data atau data security merupakan hal yang masih jarang dibahas di Indonesia. Padahal ketika internet mulai masuk, seharusnya pengetahuan akan keamanan data atau data security sudah mulai digaungkan. Tetapi faktanya justru tidak sedemikian. Akibatnya udah banyak kasus penyalahgunaan data atau informasi yang jumlahnya bahkan sulit untuk dideteksi. Oleh karena itu, pengetahuan tentang keamanan atau data security sudah menjadi kebutuhan. Hal itu karena semakin canggih teknologi yang dipakai, semakin banyak pula data atau informasi yang diperlukan. Jadi bukan sekedar hardware canggih saja yang didukung oleh perkembangan teknologi website. Sekarang macam data yang sangat bervariasi. Begitu juga cara untuk mengumpulkan data yang sangat beragam. Ada 3 alasan keamanan data atau data security itu penting. Yang pertama adalah mencegah potensi kekurangan material. Yang kedua adalah mengurangi risiko penyalahgunaan data atau informasi. Yang ketiga adalah memperkecil peluang tindakan kriminal. Demikianlah presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.